Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya senantiasa memberikan kita nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat keseharian kita yang mungkin kita tidak dapat menghitungnya satu persatu seperti itu. Allah Maha Besar, tiada yang lebih besar daripada Allah. Allah Maha Besar berarti bermakna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi was sahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Oke. Yang kedua, tak lupa kita tentunya haturkan selawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi besar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkat beliau kita sedikit-dikit mengenal apa itu Islam. Kita sedikit-dikit mengenal apa itu akhlak, apa itu tauhid. Sedikit-dikit mengenal bisa sholat. Berkat para ulama kita, anbiya kita bisa mengenal apa cara untuk kita hidup. Nah, di sini dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kitab Abu Uyainah As-Sahabi karya Dr. Muhammad Arifin bin Badri MA, yaitu berbakti kepada orang tua. Adapun berbakti kepada orang tua itu adalah, saya akan memulai pembicaraan saya dengan membawakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu dinukum aisyarahu wa khairul ibadatil fiqih. Sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah, dan sebaik-baik ibadah kalian adalah berilmu, atau disebutkan di sana fikih. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali disebutkan di dalam hadis itu adalah fikih. Nah, fikih ini dalam artinya kita mendalami ilmu itu yang mau kita implementasikan dan penerapan dalam ibadah kita kepada Allah adalah ilmu yang mendalam, agar kita mendapatkan kekhusyuan, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Dan kita beribadah kepada Allah hanya untuk Allah, tidak semata-mata kita beribadah untuk dipandang orang, tetapi kita hanya beribadah untuk Allah sebagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat beribadah, bagaimana tabi'in beribadah, bagaimana tabi'in beribadah. Nah, kita harus tahu di sana berkat para sahabat, tabi'in dan tabi'in, khulafur rasyidin dan lain sebagainya yang membawa kita, yang mengajarkan kita sedikitnya tentang agama Islam ini yang Rasulullah SAW sampaikan. Setidaknya kita tahu sanadnya. Berbakti kepada orang tua, tentu kita menanamkan cinta kepada orang tua, mahabbah kita kepada orang tua. Nah, bagaimana sih kita menanamkan cinta kita kepada orang tua? Kalau kita melihat kembali bagaimana orang tua kita mendidik kita dari kecil, bagaimana orang tua kita memelihara kita dari kecil, sampai gendongan, mengajarkan kita berjalan, kemudian berlari. Lihatlah, ketika dia menyaksikan kita berjalan, bisa berlari, bahagianya dia ceritakan, oh anak saya bisa berjalan, bisa berlari, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, cintanya orang tua kepada anaknya adalah tidak ada putusnya. Dan sedikit kita akan ulas bagaimana cinta kita kepada orang tua, apa itu bentuk kecintaan kita orang tua, dan durhaka kepada orang tua. Nah, di sini untaian kalimat cinta untuk seorang orang tua itu seorang wanita yang disebut orang tua kita adalah
yang paling kita cintai di dunia. Saya ingin membawakan sedikit kisah mengenai Uwais, seorang tabi'in. Dia adalah sebaik-baik tabi'in kata Rasulullah, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, yang di sana ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dia bersabda bahwasanya itulah sebaik-baik tabi'in, katanya. Minta doa di sana, tawassul istilahnya. Nah, baik, ketika itu seorang Uwais ini dengan ibunya yang sangat tua renta, kemudian kebetulan dia adalah seorang yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Semuanya bisa dipenuhi oleh si Uwais ini. Semua permintaan ibunya bisa dipenuhi, padahal dia adalah orang yang sangat miskin. Dia adalah seorang yang sangat fakir. Nah, kemudian pada saat itu orang tuanya meminta ini dan itu, selalu dia penuhi. Dan satu yang memberatkan hatinya, apa itu? Orang tuanya meminta, si ibunya meminta ya, supaya ya Uwais, saya ingin berhaji, saya ingin berangkat haji, saya ingin pergi haji. Uwais kemudian berpikir, bingung mau gimana caranya supaya ibu saya bisa berhaji seperti itu. Bingung Uwais ini. Uwais adalah manusia solehah. Dia adalah remaja yang solehah. Dan Uwais ini pun pula tidak sesempurna. Artinya dia penyakit kulit gitu. Seperti ada bercak putih di kulitnya, penyakitnya itu. Nah, kemudian Uwais ini dengan uang tabungannya dia membelah kendi tabungannya itu. Dia ambil tabungannya, hanya cukup untuk membeli anak keledai. Nah, ketika itu Uwais membeli seekor anak keledai sangat kecil. Tiap hari Uwais ini menggendong keledai itu turun naik bukit. Orang kemudian mengatakan Uwais bahwasanya Uwais itu sudah gila. Ketika dia menggendong naik turun keledai ini, Uwais sudah gila, itu ujar orang. Uwais sudah gila, Uwais sudah gila. 8 bulan Uwais lakukan itu. Bukan untuk dikendarai oleh ibunya untuk pergi berhaji, tidak. Ketika itu kemudian Uwais mengajak ibunya pergi berhaji dengan menggendong ibunya. Di sana para tetangganya baru tahu bahwasanya Uwais itu menggendong keledai tadi untuk membesarkan ototnya, untuk menguatkan tenaganya untuk menggendong ibunya dari Persia ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, baik, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimana kita membalas orang tua itu. Bagaimana kita membalas kebaikan orang tua. Tidak lepas dari sana kemudian Uwais terus berjalan nyampailah di Mekah. Sampai di Mekah ketika itu mengitari Ka'bah. Dan sampai di Hajar Aswad. Kemudian Uwais berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Sambil Uwais meneteskan air matanya. Menangis Uwais, menangis sangat keras. Uwais menangis ketika itu. Kemudian ibunya bertanya kepadanya, ya Uwais, mengapa engkau mendoakan saya? Kata ibunya. Kenapa tidak engkau doakan saja dirimu? Kata ibunya. Ya ibu, katanya. Sambil menangis, ya ibu, cukuplah ridhamu yang memasukkanku ke dalam jannah, memasukkanku ke dalam surga Allah, katanya. Cukup ridhamu, katanya. Ibunya ikut menangis, masya Allah. Tawaf pun, dengan tawaf Uwais masih menggendong ibunya. Tawaf, sa'i, dan apa lagi itu. Nah, ketika itu sepulangnya dari sana dia ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanyalah ia kepada para penduduk Mekah. Kemudian mendatangi rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengetuk pintu 2 atau 3 kali. Dengan mengucapkan salam. Kemudian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, Aisyah.
bertanya, siapakah engkau, kata Aisyah. Uwais mengatakan, saya umat Nabi Muhammad, saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di rumah, beliau sedang berperang, pergi berperang. Ditunggulah oleh Uwais ini Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mungkin kembali secepat itu. 1 minggu atau 2 minggu. Orang perang dulu kan lama, sampai 1-2 bulan. Nah, kemudian ketika itu Uwais menunggu. Tidak mungkin saya menunggu lebih lama, karena orang tua saya, kata Uwais, orang tua saya menunggu lama. Saya kasihan dengan orang tua saya. Rasulullah di medan pertempuran sudah tahu kalau ada Uwais yang menunggunya. Kembalilah Uwais. Kembali pun itu ibunya digendong oleh Uwais ini. Kemudian singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyuruh para sahabatnya untuk meminta doa kepada Uwais ini, seorang tabi'in dengan ciri-ciri. Ketika itu Uwais berpenyakitan, ketika mengelilingi Ka'bah dan berdoa untuk ibunya, Uwais ketika itu langsung sembuh, Masya Allah, dengan meninggalkan bekas ada tonjolan di salah satu tubuhnya. Itu sebagai petanda bahwa itulah orang yang ditunjuk Rasulullah SAW seperti itu. Nah, kemudian di cerita yang lain juga, Uwais ketika itu ibunya meminta minum, kira-kira Isya lah, meminta minum kepada anaknya. Ya Uwais, ya ibu, aku ingin minum, kata ibunya. Aku haus, kata ibunya. Kemudian Uwais langsung bergegas. Malam hari Uwais langsung bergegas mengambil air minum. Tidak seperti sekarang. Seperti sekarang kan enak, tinggal ke sumur ngambil air. Di sana tidak. Udah gelap gulita, air yang ada pun cuma di sumur Zam-Zam. Saking susahnya kita mencari air ke saat itu. Nah, ketika itu Uwais langsung berangkat. Kemudian baliknya menemui ibunya sedang tertidur. Uwais menemui ibunya sedang tertidur. Saking berbaktinya yang namanya Uwais ini, dia menunggu bangunnya ibunya. Bangunnya ibunya itu ketika hampir mendekati subuh. Uwais tidak tidur sama sekali. Untuk menunggu ketika ibunya terbangun, dia langsung, ya Uwais, mana air yang engkau ambilkan untukku? Ini ibu. Masya Allah, luar biasa. Nah, dan ketika ibunya meninggal dunia, Uwais ini berangkat lagi ke Mekah bersama rombongan-rombongan para pedagang. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah wafat dan sudah tahu ada rombongan dari Persia. Kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menunggu. Yang namanya Uwais ini menunggu. Di mana sih bentuk Uwais ini? Rasulullah SAW sudah menceritakan kepada para sahabatnya, ini loh ciri-cirinya seperti itu. Kemudian para sahabat ini menunggu. Datanglah seorang anak muda yang seperti disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW. Setelah itu para sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab meminta doa kepada Uwais ini. Uwais lalu bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau meminta doa kepadaku? Ketika itu Umar menjadi khalifah. Kenapa engkau meminta doa kepadaku? Sedang engkau lebih mulia, sedang engkau lebih berilmu, memuji. Ya, tapi Rasulullah SAW menyuruhku untuk meminta engkau mendoakan kami, katanya. Langsung Uwais kemudian berdoa kepada duanya. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa berbakti kepada orang tua itu memang harus dan wajib. Itu adalah pintu surga. Maka ridho Allah itu berada di ridhonya kedua orang tua, maka berbaktilah kepada orang tua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.